Itu yang utama. Pak, ada bare baik loh. Ayo, Pak. Sini. Jam-jamnya ekor aja, Bang. Tak percaya sampai hati kau tega melihat kondisi berteman sepi. Enggak, kalau ikan masuk enggak. Maaf, kurang. Sama anak. Kenapa memilih di Punden Rejo untuk wisata? Kayaknya emang ingin aja gitu. Apa Bu kira-kira yang dinikmati di wisata ini? Nyaman, nggak malah gitu, nggak malah berisik gitu. Nggak pada berisik ya. Ini untuk pertama kali atau? Iya, untuk pertama kalinya kan kemarin. Taunya dari mana, Bu, kalau boleh tahu? Dari teman. Dari teman. Oke. Ada Masukannya kayak itunya mungkin ya. Apa? Itunya apa jembatannya itu karena bambu itu agak ngeri kita ya kan. Kalau yang lainnya udah inilah udah bagus. Masa Ibu tinggal perbaikannya. Jalannya itu bambu itu kan takut kita gitu. Kalau yang lain udah bagus lah. Oke ya Bu ya untuk wisata ya Bu ya. Bawa keluarga, bawa anak-anak enak lah gitu, nyaman gitu. Tiketnya berapa tadi Bu? 5.000. Tiketnya. Termasuk murah lah untuk tiket untuk kita wisata bawa anak-anak, bawa keluarga, bagus lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Tribuners dimanapun kalian berada. Kembali berjumpa dalam program Cakap-Cakap Komunitas Tribun Medan bersama dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Deli Serdang. Untuk episode kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang salah satu objek ataupun destinasi wisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Desa Punden Rejo atau biasa dikenal dengan Desa Pure yang terletak di Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Adapun tema kita pada siang hari ini adalah tentang Desa Punden Rejo menuju desa wisata. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon telah hadir di studio orang nomor 1 yang ada di Desa Punden Rejo, yaitu Bapak Misno. Assalamualaikum Pak Misno. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Selamat datang di studio Tribun Medan. Ya, terima kasih. Kita akan membahas tentang destinasi wisata nih Pak yang ada di desa Bapak. Ya, Seperti yang sudah kita tampilkan tadi di penayangan perdana, ada beberapa menit ya tayangan tentang video tersebut. Nanti kita bisa bertanya langsung kepada Bapak. Ya, siap. Ya. Baik, Tribuners, sawah selain berfungsi sebagai penghasil bahan pangan juga merupakan salah satu sumber pendapatan
tempat bekerja dan juga tempat rekreasi, serta juga tempat mencari ilmu. Namun sawah juga dapat kita fungsikan sebagai tempat destinasi wisata alam yang murah meriah dan dapat menarik perhatian banyak orang, baik dari lokal hingga mancanegara. Salah satu desa yang mengelola persawahan tersebut tak lain tak bukan adalah Desa Punden Rejo atau Pura, yang terletak di Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 110 km persegi. Walaupun awalnya ada kabar tentang penolakan pembangunan objek wisata ini, namun akhirnya warga bersedia membangunnya. Ingin tahu kenapa dan apa saja daya tarik lainnya? Mari kita tanyakan langsung kepada Pak Misno sebagai Kepala Desa Punden Rejo. Pak, bagaimana nih Pak sejarah singkat terbentuknya Desa Punden Rejo sendiri? Silakan Pak. Desa Punden Rejo ini awalnya dulu namanya Rumbio, Pak. Jadi sebelum terbentuk Desa Punden Rejo, nama desa itu namanya Rumbio. Kebetulan di situ banyak rawa-rawa yang ditanami, yang tumbuh pohon rumbio. Jadi masyarakat kita ini lebih gampang aja, udah kita bikin kampungnya Rumbio. Setelah tahun 50-an ke atas, kebetulan di Desa Punden Rejo itu mempunyai suatu makam, Pak. Makam suami istri, menurut cerita masyarakat terdahulu bahwasanya ini berasal dari suku Aceh. Merantau ke Desa Punden Rejo ini, meninggallah di situ. Menurut ceritanya mereka ini sangat sakti. Nah, gitu. Jadi makam itu panjangnya kurang lebih ada 2 meter. Nah, jadi Desa Rumbio itu dirubah dengan adanya makam itu, udah kesepakatan masyarakat Desa Punden Rejo itu. Makam itu sangat sakti, makanya di situ jadi keramat. Keramat banyak dari masyarakat luar juga yang berkunjung ke situ minta berobat, karena keyakinan orang dahulu kan sudah beda sama sekarang ini. Zaman sekarang ini zaman keterbukaan, orang sudah tahu masalah agama, sudah terang benderang. Kalau dulu kan keyakinannya bertaklah ke sana kan seperti itu. Iya, berziarah dan mohon minta. Orang yang sakit alhamdulillah sembuh. Kan itu. Orang yang punya hajat ke situ, anaknya kepingin jadi polisi, berhasil. Kan itu. Jadi sampai disalahgunakan juga. Zaman waktu itu zaman Nalo, zaman Toto. Minta juga nomor ke situ. Alhamdulillah dimanfaatkan orang-orang kita Cina, Tionghoa itu banyak yang ini. Berhasil juga. Berhasil. Ya? Iya. Jadi asal mereka berhasil, dipanggil anak-anak, dikumpulkan, makan bareng di situ. Dikasih duit, kasih makan bareng-bareng. Jadi asal dapat dia rezeki tembus lagi, diundang lagi. Gitu, Jadi sejak adanya keramat itu, jadi itu dikeramatkan menjadi Kepunden. Kepunden itu keramat. Jadi itulah asal mulanya Punden, keramat, Rejo itu rami. Jadi keramat yang selalu dikunjungi orang dari mana-mana. Itulah salah satunya dulu. Kenapa muncul istilah Desa Punden Rejo Desa ya? Punden Rejo Jadi ini. Punden keramat yang ramai dikunjungi warga itu. ya. Dan sampai alhamdulillah sekarang ini keramatnya itu masih. Masih ada. Masih, dan sekarang ini masih terawat. Itu tadi masyarakat yang mohon doa ke situ, dikabulkannya, dibangun, di keramik Pak sudah. Dipasang seng, udah cantik dia. Jadi terawat dia. Itulah awalnya Desa Punden Rejo itu. Sebelum nama Desa Punden Rejo itu awalnya dulu Rumbio namanya. Setelah adanya makam itu tahun 50-an, itulah dirubah menjadi Desa Punden Rejo. Dan sampai sekarang memang makam itu masih terawat ya Pak ya? Dan masih terawat. Dan selalu zaman dulu itu kalau mau tanam padi Pak, kita ke situ dulu. Harus potong kambing, makan bareng di situ. Ritual dulu lah. Ritual dulu seperti itu. Gitu. Jadi kalau mau tanam padi, mau syukuran, udah panen pun ke situ. Makan bersama seperti itu. Itu dilakukan setelah panen maupun setelah panen? Setelah panen. Nanti mau tanam seperti itu juga, motong kambing di situ. Kepalanya dipotong, tanam di situ. Namanya zaman dahulu kan orang belum paham. Kalau sekarang ya sayang ya kan. Tapi sekarang masih dipraktikkan juga ya Pak? Sekarang enggak. Enggak ya. Zaman sudah maju, pengetahuan masyarakat sudah tentang agama juga sudah paham, jadi enggak dilakukan lagi. Ya artinya memang itu kan habit kebiasaan zaman dulu ya Pak. Nah kalau boleh tahu nih Pak, untuk penduduknya itu
saat ini berapa ya Pak di Desa Punden Rejo ini? Punden Rejo itu kakaknya 887 kakak. Dusunnya itu 4 dusun. Luas wilayah kita kurang lebih 110 hektar. Dan masuk di wilayah Kecamatan Tanjung Rawa ya Pak? Ya, Kabupaten Deli Serdang. Nah, yang menarik di desa ini kan ada yang namanya objek wisata pemandangan sawah ini ya Pak. Iya, iya. Dan kabar-kabarnya ini beberapa artikel yang saya baca memang ini udah sampai ke mancanegara ini Pak. Iya, iya, betul. Nah, kira-kira tentang objek wisata ini apa yang bisa Bapak sampaikan ke teman-teman Tribuners yang sedang menyaksikan program kita ini Pak? Ya, yang selama Awal ini mula. yang selama ini kan sawah itu hanya untuk bercocok tanam, panen, main layang-layang kan gitu. Iya. Jadi kali ini kita bisa berwisata ke sawah. Jadi nggak mesti jauh-jauh, kita mesti harus ke Danau Toba, ke daerah Simalungun. Simalungun. Nyatanya di sekitar Tanjung Merawa saja sudah ada. Jadi nggak mesti biaya keluar banyak. Betul. Dan masuknya juga 5.000 dan udaranya juga masih terjamin, segar, masih ya? Segar, alami. Dan view-nya juga nggak beda ya Pak, view pesawahan yang lainnya. Dan itulah mungkin salah satunya dikenal dengan Kabupaten Deli Serdang ini penyuplai beras ataupun padi yang paling besar ya Pak? Iya, Sumatera Utara. Nah, terkait dengan pemandangan sawah itu Pak, saya dengar kemarin ada juga penolakan tuh Pak, terkait dengan pembangunan rencana membuat yang namanya desa wisata pemandangan sawah. Ini gimana ya ceritanya nih Pak? Ya, sampai mungkin ada penolakan seperti itu. Sebenarnya awalnya itu seperti ini ya, desa wisata itu dibangun kami dulu tahun 2018 awalnya. Sama Pak Bupati Asari Tambunan itu kami kan di studi banding kan ke Berarti Jawa. Bapak udah lama nih jadi kepala desa? 3 periode ya. 3 periode Pak ya. 3 periode. Jadi 15 tahun juga ya Pak? Iya, jadi studi banding di Jawa, Pujon Kidul, seluruh kabupaten, kepala desa sekabupaten. Dibawa round ke sana? Nah, dibawa ke sana sama Pak Bupati, inilah contoh, bisa nggak? Oke. Kan gitu, dengan studi banding terinspirasi lah. Kenapa kok di sana bisa, kok kita nggak bisa? Apa yang menjadi daya tarik di sana itu Pak? Padahal sama-sama kita mempunyai sumber dana desa. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan sama Deli Serdang nggak jauh beda Pak. Kuncinya itu ya memang kerja keras. Kerja keras bagaimana menghayu-hayukan kepada masyarakat, menciptakan suatu desa wisata yang intinya nanti bermanfaat sama masyarakat. Betul. Kan itu. Jadi kalau tadi ceritanya penolakan, masyarakat kita ini dulu awamnya belum paham. Ada yang terkena sawahnya, ada beberapa masyarakat. Seandainya ini nanti dibangun wisata Pak, siapa lah Pak nanti yang berkunjung kemari? Itu awalnya dulu Pak. Iya, mereka nggak ngerti. Nah, kalau dibangun gini nanti siapa yang datang di sini? Mau ngapain mereka kemarin kan? Ya iya, kalau dibangun rumah makan ini siapa yang mau makan di sini? Awalnya setelah mereka paham, oh rupanya seperti ini. Sangat menguntungkan untuk semua pihak. Ternyata memang berdampak positif ya sekarang bagi warga. Iya. Nah, untuk ini Pak, tadi ada sedikit berbicara tentang anggaran ya Pak ya. Iya. Memang menciptakan suatu pembangunan objek wisata di Desa Punden Rejo ini butuh kos besar atau memang awalnya ini karena melihat perbandingan yang dibawa Pak Bupati tadi Pak? Sebenarnya tinggal kita Pak. Anggaran dikucurkan oleh pemerintah kan sampai 1 miliar Pak kan gitu. Dana desa. Tapi kan 1 miliar itu harus dibagi-bagi, di mana untuk infrastruktur, untuk pangan bagaimana kan gitu. Untuk BLT bagaimana kan gitu. Jadi kami membangun wisata itu awalnya kurang lebih dananya sekitar 330 juta Pak. Untuk membangun jadi sepanjang jalan 220 meter, lebar 1 meter 60, juga ada gazebo, juga ada untuk tempat selfie, juga kami bangun juga ada kuliner. Nah, pondok-pondok, tempat-tempat santai, itu salah satunya. Dan berawal dari modal yang sebesar 350 juta. Dan itu murni dari dana desa Pak. Iya, betul. Nah, itu tahun berapa itu Pak? Tahun 2020. 2020. Iya. Nah, kalau dari
tahun 2020 itu tren seperti apa nih yang mungkin 2020 awal pandemik ya Pak ya? Iya, iya, iya. Nah, ketika memang di pandemik itu apa yang memang hal yang memang paling berat Bapak hadapi? Wah ya, dengan adanya pandemik ini pertama Pak, kita dibatasi. Ya. Biasa pengunjung kita kalau hari Minggu 1.000 udah pasti. Setiap weekend Pak ya? Ya, setiap hari Minggu. Bahkan saya pernah waktu itu tertinggi 3.300 satu hari Pak. Suatu hari kunjungan. Iya. Itu dari mana aja Pak? Pengunjung kita dari mana-mana Pak. Dari Siantar, dari Aceh, dari Tanah Karo. Nah, bahkan juga memang ada dari mancanegara juga sudah. Oh, ada juga ya? Iya, termasuk Jerman, Belanda, Spanyol, Uruguay. Terakhir dari Amerika. Amerika pernah berkunjung. Ya, sampai berkunjung ke tempat wisata kita, mau makan kami nggak ngerti. Inilah perlu belajar ini, perlu belajar. Nah, nggak ngerti terakhirnya. Nggak ngertinya dalam konteks apa nih Pak? Berbahasa atau memang nggak ngerti dengan makanannya gitu? Kalau bahasa kebetulan kan ada penerjemah. Oh, ada penerjemah. Makanannya, Oh, iya. apa yang mau disiapkan Atau gitu. nggak mungkin makan padi yang belum dimasak ya kan gitu ya Pak? Terakhirnya kami siapkan juga Indomie, ternyata dimakan Oh, juga. makan Indomie. Akhirnya nggak nyambung juga ya Pak? Nah, siapa minum kopi Pak? Oh, minum kopi yang selama ini kita kan biasalah di warung ya kasih gula, kasih kopi campur kan gitu. Rupanya mereka nggak mau seperti itu. Dia harus tersendiri. Ini air hangatnya, ini gulanya, ini kopinya seperti Mereka yang itu. campurin gitu ya? Iya, mereka. Ini pengalaman juga bagi Oh kita. gitu. Iya. Nah artinya sampai orang luar negeri tuh Pak ya berkunjung. Nah yang mau jadi pertanyaan saya itu Pak gini Pak, kok bisa gitu loh Pak orang Amerika berkunjung ke Punden Rejo itu, padahal kan banyak objek-objek wisata lainnya itu. Ya salah satunya ada rekan-rekan kita dari HPI. HPI kan dia selalu bawa tamu ke Danau Toba. Oke, direkomendasi Iya, ya. jadi setelah pulang arah mau ke bandara, daripada di sana disinggahin. nunggu lama, 1 jam 2 jam kita singgahkan ke pura. Bener. Kan gitu. Nah, supaya Pura ini bukan itu ya Pak, Iya. bukan tempat ibadah ya Pak. bukan Tapi pura di itu Bali, Punden pura Rejo, singkatan ya. Punden Rejo. Jadi supaya tamu yang mau pulang ke bandara disinggahkan dulu Oke. ke Punden Rejo. Oh, berarti berdekatan dengan bandara kita ya? Kira-kira 15 menit. Oh. 15 menit udah sampai. Ya mungkin nunggu-nunggu waktu. Iya, ya kan? iya, Mereka berkunjung ke situ. Nah, untuk tempat wisata lainnya Pak, ini kan saya pikir tidak hanya sawah aja ya Pak ya yang disajikan oleh pihak desa. Iya. Katanya ada juga tempat wisata lainnya ya Pak? Ya, di desa kami itu, di Pura itu ada wisata airnya Pak. Ada wisata air. Iya, kebetulan kami siapkan juga, sampan itu juga kita siapkan. Itu airnya sungai yang mengalir atau memang airnya yang mengalir. Oh, yang mengalir, Pak. Nah, cuman inilah kiranya kami juga mohon bantuan dan peran serta khususnya kepada Pemkab Deli Serdang untuk membantu memfasilitasi karena bantaran sungai itu belum dibuat tembok penahan, normalisasi ya, belum tembok penahan Pak. Betul. Kalau berapa lebar sungainya itu Pak? lebarnya ada 8 meter. 8 meter. Iya. Dan itu banyak bebatuan atau apa men? Bukan, hanya rumput aja dia Pak. Oh gitu. Sebagian memang sudah dibronjong yang di bawah. Tapi sampan itu untuk apa Pak? Sampan itu pengunjung kepingin naik, dia nanti kebetulan kita di atas sana ada bendungan air Pak. Bendungan itu yang air mancur dia di sana. Nah, jadi kami juga mohon bantuan dari baik provinsi ataupun kabupaten, karena di Tanjung Merawa ini satu-satunya yang punya wisata sawah hanya Desa Punden Rejo. Bagaimana supaya wisata ini bisa setiap tahunnya semakin baik, semakin maju, itulah harapan makin kita. banyak dikunjungi ya Pak. Iya. Nah selain juga objek wisata air tadi Pak ya, jadi katanya kulinerannya juga sangat menjual ini Pak ya. Kira-kira kulineran seperti apa yang bisa disampaikan Pak? Kuliner di sana itu ada yang terkenal itu belut. Wah belum. Nah, belut ungkep. Wah, yang jelas belutnya itu dari sungai tadi. Iya. Belut ungkep, belut cabai hijau, juga ada ayam penyet, ayam pecah, juga ada ikan nila, yang panggang, yang goreng, asam manis. Kan gitu. Komplit ya Pak ya? Iya, lengkap. Jadi setelah dia memandangin sawah gitu Iya. kan, sambil dia makan nasi atau makanan kulineran itu dia langsung
main ke aliran sungai Iya, tadi. iya. Dan di samping itu juga kami sekarang ini buka edukasi. Outbound seperti itu. Iya, iya, outbound untuk anak-anak TK. Oh iya. Ini sudah hampir 20 lebih barangkali anak-anak TK yang 20 sekolah mungkin. Iya, 20 sekolah, 20 sekolah Yang berkunjung. yang berkunjung belakangan dari Setiabudi Medan. Oke. Yang berkunjung dan kita murah meriah, Pak. Dan itu ada timnya ya, Pak? Ada. Hanya 35.000 per satu orang sudah dapat makan, sudah main. Dapat outbound. Iya. Nah, Fasilitas outboundnya apa aja, Pak? di situ ada mewarnai, Oke. gambar pagi, senam, Oh. kan itu, lomba makan kerupuk, Oke. nanam padi, juga ada nangkap ikan. Apabila nangkap ikan, Dapat ikannya dibawa bawa pulang. pulang. Nah, itu ikan mas kita siapkan. Kalau nggak dapat sampai dapat di situ ya, Pak? Nggak dapat pun kita siapin. Oh, tetap disiapin. Satu anak tetap kita kasih. Oke, oke, oke. Yang lucu lagi kemarin dari Galang. Mm-mm. Dari Galang itu anak-anak TK itu 100 orang, Pak. Bawa dari sekolah ya, Pak? Iya, dari sekolah 100 personil anak-anak ikut, orang tuanya ikut nggak? Ikut outbound juga? Ikut juga. Lomba tarik tambang, lomba pukul guling, Seru lomba nangkap belut, nangkap lele. Seru, Orang seru. tuanya ikut. Seru, Kami ya. nggak mau ketinggalan. Wah, seru, Pak. Seru ya. Nah, cuman kami himbau kepada apabila ada yang mau ikut kegiatan edukasi, Iya. ini supaya orang tuanya dilibatkan. Jadi waktu itu kami pernah, Mas, orang tuanya nggak boleh ikut. Oh gitu. Jadi terakhirnya kami mandi. Kewalahan ya, Pak? Kewalahan yang mandi, ada yang nggak bawa Ada yang ganti, Pak. iya, Ada yang nggak bawa ganti. Ada yang main ke lumpur, ya kan, Pak? Saya pernah tuh Iya. menikmati. Cuman di juga. sana kita siapkan, Pak. Semua sudah kita siapkan. Prasarananya udah Iya, lengkap, sudah ya. kita siapkan. Habis main lumpur, ada air pancur itu untuk menghilangkan lumpurnya, supaya nggak langsung ke kamar mandi dia, Pak. Kalau nggak kamar mandinya nanti kotor semua, kan itu. Sudah kita siapkan airnya, baru sudah bersih, baru dia kamar mandi. Ya, ruang sholat juga sudah kita Sudah fasilitasi. Ya. Termasuk juga ruang pertemuan mungkin. Iya, ya, Pak? iya, Oke. iya, iya. Nah, memang menarik ya, Pak, di situ ya. Selain memang anaknya, orang tuanya juga bisa nimbrung ya. Oke, baik Pak Misno. Nah, terkait fasilitas dan prasarana itu tadi kan sudah Bapak sampaikan tuh. Iya. Berarti masih ada yang belum lengkap lah ya di situ. Ya, karena kebetulan ya masanya pandemik, tentunya kami ini kan dapat dari situ kita bangunkan, kan Oke, seperti itu. iya. Jadi di saat pandemik ini kami ya bersabar-sabar dulu apa adanya dulu, kan gitu. Kalau program kami ke depan, kami akan buat kegiatan untuk permainan anak-anak di situ. Iya, iya. Kayak Kayak Flying Fox, tadi belum ya, Pak, ya? Ya Flying belum Fox ada. belum ya? Iya. Cuman sekarang ini kami sudah siapkan sampan, sepeda air sudah kita sepeda siapkan. air, ya. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa operasional. Seru nih, nanti bisa kita searching nih. Ya, Di nanti kita siapkan juga kolam, dikasih ikan-ikan yang besar. Nanti disiapkan makanan apa namanya pelet itu dibungkusi 2.000 pelet. Jadi pengunjung bisa beli ngasih makan Iya. ikan kita, orang yang ngasih makan gitu. Ikan yang kita punya mungkin besar tapi orang yang ngasih makan. Nah, Tapi ada kepuasan tersendiri ketika memberikan makan pada ikan itu ya. Kan? iya. Baik, Pak Misno. Jadi gini Pak, Dinas Kebudayaan ini kan terutama di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Deli Serdang kan concern nih Pak, Iya. dalam memberikan ataupun memfasilitasi desa-desa yang memang memiliki objek-objek wisata yang memang harus dipublikasi nih Pak. Makanya dalam rangka itu Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Deli Serdang itu bekerja sama dengan Tribun. Iya. Dalam hal apa? Memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya Pak, sejauh ini dukungan seperti apa yang sudah Bapak rasakan nih dari sudah- teman-teman sudah disebut banyak. Porpar? Salah satunya hampir setiap bulan kami diikut sertakan untuk pelatihan. Ada pelatihan Ya, ya, baik manajemen, baik dengan penataan, kan itu. Juga kami juga ada bantuan, ada 100 meter itu trekking, Pak. Yang lebar 2 meter yang sudah permanen pakai dalam papan bentuk dia. papan Papan dalam dia, bahannya iya. papan ya. Papan dia dicor udah permanen dia 100 Oke. meter. Nah, mungkin nanti tahun depan ada lagi. Jalur trekking lagi. Iya, tambah lagi tambahannya ya. trekking. Oke. Dan alhamdulillah kebetulan untuk tahun 2022 ini 2021 kemarin ada silpa. Jadi kami mau bangun lagi trekking sepanjang 80 meter itu pakai dana desa. Dan itu berdekatan dengan jalur sungai atau jalur persawahan itu? Atau ada jalur tersendiri? Enggak nyambung dia, Pak. Oh, nyambung ya, nyambung ya. Oke. Nah, untuk saat ini agenda di Punden Rejo itu Pak yang secara masif itu yang pernah dilaksanakan tuh seperti apa Pak?
Yang sudah dilaksanakan agendanya sebenarnya setiap bulan November kita ada agenda festival budaya itu. Festival budaya. Kemarin kita sudah laksanakan juga, Kadis juga menghadiri, acaranya cukup ramai. Cuman sekarang ini karena pandemik ini, Pak, kan dibatasi pengunjung. Betul. Sementara kita butuh ramai. Butuh pengunjung sebenarnya. Iya kan, bertolak belakang. Tapi kan dengan ya, prokes yang diterapkan kan mungkin sah-sah aja kan Pak? ya alhamdulillah kami tetap melaksanakan prokes itu, cuci tangan juga. Kami desinfektannya juga sudah kita siapkan. Setiap pengunjung yang masuk itu harus melalui disinfektan itu supaya kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Iya, dan memang ini kan fasenya lagi proses untuk endemi ya Pak ya. Mudah-mudahan cepatlah selesai pandemi ini. Mudah-mudahan. Nah untuk ininya Pak, untuk jadwal ataupun waktu kunjungan ke desa wisata di Pundenrejo itu ada ini nggak Pak? Ada ketentuan nggak? Apa misalnya dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore? Atau seperti apa Pak aturan mainnya? Berlaku misalnya di hari kerja atau di hari libur? Seperti itu Pak? Sebenarnya kami ini ya namanya kita mau cari duit Pak. Pokoknya Sebenarnya nggak ada batasan, every time cuman buka ya, Pak? biasanya dia dari jam 9, dia kan jam 9 sampai maghrib. Oh jam 9 pagi Nah, sampai cuman maghrib. ada juga pelanggan kami yang datangnya dia jam 5 sampai jam pagi. 11. Oh enggak ya. Saja lah. Jam 11. Nah, dia mau musik kan keyboard gitu sudah Oh, kita boleh ya, siapkan, Pak, ya? mau karaokean Oh, sudah udah ada, udah ya. lengkapi. Kayak tayangan perdana tadi Pak. Iya, alhamdulillah ya. Itu karaokean tuh Pak? Ya, karaokean. Ya, artinya senang sama senang, Oke. kan begitu. Jadi namanya kita cari duit ya nggak kita batasi mesti harus jam sekian tutup gitu. Oke, Kalau pengunjung juga masih ramai, masih oke ya silakan kan gitu. Cuman kami mohon kepada pengunjung yang mau datang ke situ, kita nggak tertutup kemungkinan kita siapkan ikan entok juga, tapi pesan dulu Pak. Oh iya. Oh, kita mau pesan pakai ikan entok sekian porsi ataupun pakai ikan kambing kan gitu. Tapi pesan dulu dia karena kita nggak siap saji. Betul. Nah, jadi kita siapkan. Butuh berapa lama belanjanya. tuh Pak orderan dengan penyajian? Malam aja. Satu. Nah, malam aja kita pesan besok Oke, pagi. oke. Nah, kita siapkan karena kan kita nggak siap saji Pak. Iya betul. Nah, kan Artinya gitu. diorder dulu ya Pak. Ya, kita juga siapkan ayam kampung juga ada juga. Ada ya, yang Pak. sering ayam kampung ini Pak. Yang banyak paling permintaan. diminati itu yang mana Pak? Ayam kampung sama belut. Ayam kampung mau belut. Ya? Kalau belut rata-rata kalau hari Sabtu Minggu udah pasti kita siapkan wajib Pak. ada ya. Nah itu harganya gimana Pak? Harganya kalau belut itu memang belut itu kan 1 kilo 65.000. Jadi kami satu porsi 35.000. Sudah sama nasinya semua lengkap sudah. Dan sayur-sayurnya 35.000 ya sudah lengkap. termasuk juga tempatnya ya. Iya, Maksudnya iya, juga iya, disediain iya, ya Pak iya, ya. iya. Nah kalau untuk tiket masuk Pak ya, Iya. itu memang ada varian atau memang berlaku rata bagi pengunjung, tiket masuk atau ada memang ada spesialisasinya anak-anak di bawah umur atau apa gitu? Yang selama ini tiket masuk tetap 5.000. Dolar Amerika Pak atau rupiah? 5.000 rupiah. Rupiah murah ya Pak. Jadi kalau Terjangkau 5 ya, Pak? tahun ke atas baru bayar, 5 tahun ke bawah ke yaitu kita gratiskan. Dan itu sampai dia puas Pak ya? Iya, iya, Oke. iya, 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 iya. Nah rencana ke depan nih bagi Pak Misno, apa yang ingin dikembangkan lagi dari desa yang Bapak pimpin ini Pak? Tadi sudah ada sawah, sungai, terus apalagi kayak trekking nih bakal tadi yang Bapak sampaikan. Apalagi yang Ini- harapan terbesar Bapak Pak? Permintaan dari pengunjung Oke. buat kolam pancing. Kenapa nggak kolam renang sekalian Pak? Kolam renang nggak nyambung dia dengan wisata sawah. Kalau wisata sawah itu daerah perkotaan baru kolam renang. betul. Nah, tapi kalau kolam pancing, karena banyak juga ada umumnya orang-orang kita Tionghoa itu dia disiapkan kolam yang spesial. Ikannya udah besar 1,2 kilo ikan gurame, siapkan dipancing, timbang dipanggang di situ. Itu mereka yang lebih Jadi suka. keseruannya itu adalah mengikut memancing itu Iya, ya, ikut Pak? memancing dan ikannya itu memang betul-betul ikan seger, nggak ikan yang di dalam kulkas. Betul, betul. Nah, ini kedepannya akan kita ciptakan nanti. Dan seperti itu bisa lah ya Pak? Ya, bisa. Bisa ya. Bahkan ini Kira-kira cukup nggak anggaran desa masih tersisa? ya kalau kita nggak terpaku dengan ada desa aja, Pak. Kan iya. gitu. Oh, Gimana tapi kita caranya? terbuka juga ya bagi investasi Iya. yang lain ya? Kita kan bisa juga. Kebetulan kayak hari itu masyarakat, Pak, kami mau invest di sini, mau bikin pondok untuk sewa, terbuka silakan. ya, oke Pak. Silakan Oke, gitu. oke, oke. Nah. Tidak hanya
dikelola Oh, badan usaha milik desa ya, enggak. tapi terbuka kerjasama Iya, untuk umum iya. ya. Silakan itu. Oke. Nah, yang sejauh ini kerjasama apa aja Pak? Selain tadi investasi, mungkin ada kerjasama yang lebih besar lagi, masif Pak, yang sedang Bapak jalanin. Kemarin memang ada tawaran dari Salim Group. Ditawarkan Atau mau dibeli sawahnya Pak enggak? ditawarkan sama kami dana sekitar 4,5 miliar. Cuman saya juga masih awam, baru pertama ini jangan-jangan nanti dibeli. Iya. Nah, apalagi Salim Group ini kan orangnya kan banyak duitnya ini, Pak. Jadi memang investnya itu untuk pengembangan ya. Iya, cuman waktu itu kami berpikirnya seperti itu, Pak. Kalau kita kasih kerjasama di sini, nanti tanah ini dibeli, kita jadi penonton. Iya. Rupanya setelah kita koordinasi sama Pak Kadis, saya sampaikan itu hasil pertemuan itu. Inilah Pak Kadis, lain kali Pak, kalau ada yang gini-gini kasih tahu saya, jumpakan sama saya. Tetap harus ada atasan yang tinggi. Seperti itu. Tapi itu mentah di situ aja ya Pak ya? Ya mentah di situ aja. Kan sampai 3 kali mereka. Kapan Pak? Kapan Pak? Itu. Namun kita waktu itu juga pengunjung masih rame, jadi kita pun belum berpikir yang ke situ, Pak. Baru sekarang ini setelah pandemi lah dulu ya Pak. Setelah pandemi ini Pak, dengan tayangan podcast kita ini kan, tiba-tiba ada teman-teman dari Salim Group. Ini boleh juga nih Pak Misno dijumpai ini. Oh, jadi memang itulah pernah ya Pak ya terjadi kerjasama besar itu ya. Tapi memang agak terhalang ya. Oke lah, berarti ini yang terakhir nih Pak, nggak terasa sudah durasi juga Pak menentukan. Apa pesan dan harapan yang ingin Pak Misno atau Pak Kadis sampaikan khususnya buat Pak Bupati nih? Mana tahu nih Pak Bupati lagi nonton nih Pak. Silakan Pak. Ya, harapannya supaya ke depannya destinasi wisata yang ada di Desa Bondorejo, Kecamatan Tanjung Merawa, apalagi jarak tempuhnya ini kan dekat dengan kota. Aksesnya dari mana aja enak, mau dari Aceh, mau dari Tebing, mau dari Siantar, kan gitu. Segala penjuru ya dekat. Apalagi kita juga sudah dikunjungi kemarin dari Nias Barat Pak, studi banding. Sudah dari Sumatera Barat. Kalau pejabat Pak, siapa yang udah berkunjung Pak? Pejabat Kapolda. Kebetulan hari itu peresmiannya siapa Pak Kapolda. Pak Kapolda yang mana? Pak Kapolda Martuani Sormin. Pak Siregar. Martuani. Bersama Pak Bupati dengan Pak Kapolres. Jadi harapannya ke depannya supaya apa-apa yang kami mohonkan, kiranya seperti kami butuh tembok penahan pinggiran sungai tadi pinggiran sungai supaya jangan erosi, nanti akan kami tata seperti taman. Karena kemarin ada tamu kami dari Jerman Pak, naik sampan, ini pasti nyuntuh yang di Belanda, tanya seperti itu. Jadi kalau sudah ditata tembok penahan, kami gampang untuk menatanya, nggak takut longsor, nggak takut erosi, dan lebih cantik, itu bersih. Dan itu butuh modal besar juga ya. Itulah harapannya supaya destinasi wisata yang ada di Desa Bondorejo ini bagaimana bisa diupayakan supaya mendapat perhatian yang serius. Karena ini menjadi kebanggaan khususnya masyarakat Tanjung Merawa. Itulah harapannya ke depan supaya setiap tahunnya bisa lebih baik dan pengunjung pun bisa lebih ramai. Lebih ramai lagi seperti awal Pak. Lebih senang ya. Baik Pak Misno. Demikian Tribuners, obrolan kita bersama dengan Kepala Desa Bondorejo, Bapak Misno yang telah berhasil mengelola destinasi wisata yang ada di Desa Bondorejo hingga go internasional. Semoga dari obrolan kita ini dapat informasi ataupun pengetahuan yang bisa menjadi referensi bagi kita untuk kemana berlibur bersama keluarga. Terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada Pak Misno. Terima kasih kepada pemirsa Tribuners dan yang terus menyaksikan program ini. Silakan follow, like, and share channel media sosial Tribun Medan, baik IG, FB, YouTube, bahkan juga TikTok Tribun Medan. Saya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita berjumpa kembali pada episode Cakap-Cakap Komunitas dengan desa-desa lainnya di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.
Wala yun. Sini. Jaganya ekor aja, Bu. Enggak, kalau ikan mas udah. Kurang. Sama anak. Kenapa memilih di Punden Rejo untuk wisata? Kayaknya emang ingin aja gitu. Ingin aja. Apa Bu kira-kira yang dinikmati di wisata ini? Nyaman, nggak malah gitu, nggak malah berisik gitu. Nggak pada berisik ya. Ini untuk pertama kali atau? Iya, untuk pertama kalinya kan kemarin. Taunya dari mana, Bu, kalau boleh tahu? Dari teman. Dari teman. Oke. Ada Masukannya kayak itunya mungkin ya. Apa? Itunya apa jembatannya itu karena bambu itu agak ngeri kita ya kan. Kalau yang lainnya udah inilah udah bagus. Masa Ibu tinggal itunya, perbaikannya. Jalannya itu bambu itu kan takut kita gitu.